Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami di hari-hari kehidupan kami hingga pada hari ini. Di hari Minggu kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami telah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan saatnya kami akan membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di setiap kami, di hati dan pikiran kami, di mana setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami semakin teguh dan kami semakin dikuatkan, dan kami akan menemukan jawaban dari setiap pergumulan setiap kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan kiranya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya. Silakan Bapak Ibu siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Baik, kita membaca di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, dan ayat 10 berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan di Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbahagialah setiap mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini dicatat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Injil Yohanes, ya tentu Yohanes adalah si penulis Injil ini, bahwa itu adalah kali pertama Yesus melakukan
mujizat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita tarik dan kita bisa terapkan ke dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita. Yang pertama, saya mau bilang begini, dengar baik, sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Nah, pada pesta pernikahan itu, secara tiba-tiba anggur habis. Sebagaimana lazimnya, pihak pengantin pasti telah memperhitungkan jumlah anggur yang mesti disiapkan bagi para tamu. Pasti tamu sudah dipersiapkan, ya, tentu ada catatan para undangan, dan pasti sudah dapat diprediksi berapa yang hadir, dan tentu juga anggur harus juga dipersiapkan sesuai dengan kehadiran, bahkan mungkin lebih, ya. Dan Bapak Ibu, kehabisan anggur di pesta perkawinan waktu itu, ini adalah sebuah hal yang memalukan, ya kan? Dan ternyata perhitungan mereka meleset. Anggur habis sebelum pesta berakhir. Nah, apa yang terjadi pada pesta kawin itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Kita menyiapkan diri untuk berkeluarga dengan memilih pasangan yang kita anggap baik. Dalam perjalanannya, pasangan berubah menjadi buruk. Kebiasaan buruk disambutnya. Kebiasaan baik ditinggalkannya. Contoh lain yang kerap terjadi dalam hidup kita adalah berhubungan dengan anak. Kita berusaha membesarkan anak sebaik-baiknya. Kita pelajari cara yang efektif untuk membesarkannya. Kita juga membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak melalaikan tanggung jawab kita. Kita pun menanamkan iman yang kita miliki, iman Kristen, di dalam kehidupan mereka. Namun setelah besar, mereka berubah. Mereka bergaul dengan orang yang bermasalah. Mereka mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Ya, ada yang meninggalkan iman kepada Yesus, ya, dan mungkin ada yang entah ya meninggalkan ibadah atau meninggalkan kehidupan yang religius, tidak menggambarkan sebagai seorang yang memiliki iman. Inilah fakta kehidupan yang kadang terjadi. Dari sini kita pun diingatkan bahwa hidup dengan Tuhan tidak berarti kita dibebaskan dari persoalan hidup. Kenyataan ini tidak seharusnya membuat kita kecewa. Sebaliknya, kenyataan ini seyogianya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak lagi kita bersandar pada diri dan kesanggupan kita. Ya kan? Dan tentu kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita yang telah kita persiapkan. Ya kan? Kita tentu persiapkan dengan baik.
Dan karena itu sekarang kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu kita pelajari di sini bahwa sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, ingat, kadang-kadang hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah begitu saja dan tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tetapi catatan penting, jangan kita bersandar pada persiapan-persiapan kita. Jangan kita bersandar pada kekuatan dan pikiran-pikiran kita. Tetapi kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan andalkan kehebatan kita untuk melakukan persiapan-persiapan ya dalam hidup ini. Ya, semuanya sudah di planning, ya semua sudah dipersiapkan. Ya, saya mau katakan bahwa kadang-kadang ya kan hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan walaupun kita sudah persiapkan dengan baik. Nah, di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh mengandalkan semuanya itu, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam seluruh persiapan-persiapan kita. Ya, bahkan kita menyerahkan ya keluarga kita, anak-anak kita, ya apapun yang kita rencanakan semuanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam setiap kesulitan, ya, di dalam setiap kesulitan yang kita jumpai, yang kita hadapi dalam hidup ini, ingat, pasti ada Tuhan dan ya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Amin. Ya. Jadi di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, yang kita jumpai dalam hidup ini, ingat pasti ada Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai anak-anaknya, ya kan? Orang-orang yang beriman untuk bisa menyalurkan pertolongan sebagai kepanjangan tangannya Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan di dalam perjamuan kawin itu, Yesus hadir bersama ibunya, yaitu Maria. Ya kan? Ibu Yesus adalah Maria, bukan Maryam, saudaranya Harun. Haleluya. Ya. Nah, Yohanes sebagai penulis daripada Injil ini, ya, begitu Maria mengetahui bahwa anggur telah habis, ia pun meminta putranya Yesus untuk berbuat sesuatu. Ya, di dalam kesulitan pasti Tuhan berada di sana. Dan dengar baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan akan menghadirkan anak-anaknya untuk mendampingi dan menolong kita. Yesus bisa mengutus siapa saja yang Dia kehendaki, iya kan, untuk menjadi saluran berkat, bisa menyalurkan pertolongan sebagai kepanjangannya Tuhan bagi kita, kepanjangan tangan Tuhan bagi kehidupan masalah yang kita hadapi. Amin. Nah, di setiap keluarga tentu dan pasti punya masalah sendiri-sendiri, betul?
Saudara punya masalah? Ya pasti, saya juga. Ya, banyak masalah. Masalah anak-anak, ya, banyak, ya. Dan Bapak Ibu, kadang kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Ya toh? Kadang kita membutuhkan topangan dari sesama. Di saat seperti itulah Tuhan mengutus anak-anaknya untuk datang dan menolong kita. Katakan amin. Sudah tentu kita berharap bahwa Tuhan datang sebelum masalah datang. Sebelum anggur habis, ya kan? Tetapi tidak Bapak Ibu. Pada umumnya Tuhan hadir setelah masalah datang. Ya kan? Mungkin kita tengah menghadapi masalah di mana suami berselingkuh, ya kan? Dan berharap Tuhan mencegah hal itu terjadi. Atau kita tengah menghadapi masalah kehilangan pekerjaan dan kita berharap Tuhan telah menghindarkan kita dari kesulitan keuangan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada umumnya Tuhan tidak mencegah masalah datang. Sebab itulah bagian dari hidup di dunia yang tidak sempurna ini. Jadi selama kita berada di dunia, ya, masalah akan selalu ada. Dan Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mencegah masalah itu datang. Sebab kalau masalah tidak datang dalam hidup kita, ya kita tidak akan mengalami mujizat. Berarti mujizat tidak ada. Kalau masalah tidak datang dalam hidup kita, ya kita juga tidak akan membutuhkan Tuhan. Nah karena itu saya mau katakan bahwa Tuhan tidak mencegah masalah datang. Ya. Sebab itu adalah bagian dari hidup kita dan dari sana kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat, kita akan melihat berkat. Iya kan? Dan sudah barang tentu kita membutuhkan Tuhan. Tuhan memberikan kita ya pertolongan pada saat ada masalah. Tuhan memberikan mujizat ya setelah masalah itu ada. Dan saya mau katakan dengar baik Bapak Ibu, Tuhan ya seringkali membiarkan kita mengalami masalah. Ya kan? Namun Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ya kan? Dia izinkan kita mengalami masalah. Dan kadang dia biarkan kita mengalami masalah. Tetapi ini hal penting yang harus kita pegang. Bahwa dia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia akan mengutus ya penolong bagi kita. Ya kan? Apakah itu seseorang yang boleh dikatakan anak Tuhan. Yang akan datang mendampingi kita. Atau bahkan ia akan hadir secara langsung untuk memberi pertolongan secara dahsyat, secara luar biasa. Amin. Jadi di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan mengutus orang-orang ya, anak-anaknya yang dia jadikan sebagai kepanjangan tangan pertolongannya. Amin. Yang ketiga, hal yang ketiga. Saya mau bilang begini Bapak Ibu bahwa pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pada waktu Maria meminta Yesus ya untuk berbuat sesuatu, menolong keluarga yang melakukan pesta perkawinan itu, Yesus menjawab,
saatku belum tiba. Dengan kata lain, bukan saja Yesus menolak untuk memenuhi permohonan Maria, ibunya itu. Ya kan? Ia pun menolak untuk menolong keluarga itu. Saya menduga sebagai manusia pastilah Maria terluka akibat penolakan yang disampaikan secara langsung oleh anaknya itu. Namun, sebagaimana kita ketahui, Maria tidak beranjak. Apa yang dilakukan Maria? Ia malah menyuruh para pelayan di rumah itu dengan berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya kan, di ayat 5 bagian B. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini menunjukkan adanya iman pada diri Maria. Ia percaya bahwa Yesus tidak akan berdiam diri melihat kesusahan orang lain. Maria yakin bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu walau ia sendiri tidak tahu apakah yang akan dilakukan Yesus. Itulah iman. Itulah yang dicari oleh Tuhan pada diri kita. Amin. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Sewaktu permohonannya ditolak, perhatikan, Maria tidak kecewa, apalagi marah kepada anaknya itu. Pada saat itu Maria mengubah pandangannya terhadap Yesus. Dari anakku menjadi Allahku. Ada kalanya kita kecewa kepada Tuhan karena Ia tidak meluluskan permohonan kita. Sesungguhnya kita kecewa karena kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita. Namun kita harus selalu mengingat bahwa Yesus bukan saja sahabat kita. Ia adalah Tuhan dan Allah kita. Amin. Dan sebagai Tuhan dan Allah, Ia mempunyai waktu dan rencananya sendiri. Dua hal yang diharapkannya dari kita adalah iman percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Ia memegang segalanya dalam kendalinya. Amin. Dan kesiapan serta kesetiaan untuk melakukan kehendak-Nya. Dua hal ini Bapak Ibu. Ya. Dua hal yang diharapkan oleh Tuhan dari kita adalah iman percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan kita harus memegang janjinya, percaya dengan sungguh. Iya kan? Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita. Karena itu yang kedua itu adalah kita harus setia. Amin. Memang iman itu dibutuhkan kesetiaan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi dua hal ini yang Tuhan harapkan dari kita. Kita memiliki iman percaya, tapi juga kita harus setia melakukan kehendak-Nya. Perhatikan, Maria meminta para pelayan itu untuk siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Dan akhirnya
Yesus meminta mereka untuk mengisi air di tempayan yang ada, ya kan? Yang kemudian air itu diubah oleh Yesus menjadi anggur. Amin. Kita pun mesti siap mengisi air di tempayan. Artinya siap melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kita tidak tahu kapankah Tuhan akan mengubah air pelayanan menjadi anggur berkat. Amin. Baik itu keluarga maupun di luar rumah. Kerjakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan Tuhan memberikan kita amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Mari kita lakukan itu dengan setia. Amin. Kita dipanggil dengan panggilan yang sama. Ya kan? Hanya profesi kita berbeda. Tapi intinya ya, panggilan yang sama melayani Tuhan tentu dengan profesi yang berbeda-beda. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita, tapi kita juga harus memiliki kesetiaan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi yang ketiga, saya katakan tadi bahwa pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, perhatikan Bapak Ibu bahwa Tuhan menolong dengan segala cara, bahkan dengan cara yang paling sederhana. Amin. Tidak ada yang menduga bahwa Tuhan akan mengubah air biasa menjadi anggur. Iya toh? Ini adalah tindakan yang berada di luar pemikiran manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa air itu akan diubah menjadi anggur. Bapak Ibu, kadang dalam kesulitan kita berdoa dan kemudian menantikan Tuhan memberikan solusi dari luar dan dengan cara yang rumit. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan menghadirkan solusi dari dalam dan dengan cara yang sederhana. Ya, Tuhan tidak memerlukan hal yang kompleks dan canggih untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan apa saja. Jadi sewaktu tengah menghadapi masalah, tidak usah kita mencari jalan yang susah dan rumit. Iya kan? Datang kepada Yesus, itu alamat yang tepat untuk kita menyelesaikan setiap persoalan kita. Karena Tuhan dapat menolong dengan segala cara. Amin. Datang kepada Yesus. Ada satu peristiwa, kalau saudara baca di Yohanes, Injil Matius pasalnya yang ke-8, ketika angin ribut diredakan. Ya kan? Saya akan bacakan untuk saudara ya. Matius pasalnya yang ke-8 ya, pada ayat 23. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Perhatikan, para murid ada bersama Yesus dalam sebuah perahu. Iya kan? Ada dalam satu perahu bersama Yesus dan murid-murid sudah ambil keputusan untuk mengikuti Yesus.
Tetapi apa yang terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur saja gitu kan. Saya membayangkan sebelum kemudian mereka membangunkan Yesus, mereka coba untuk menyelesaikan dengan cara mereka, dengan kemampuan mereka. Iya kan? Tetapi semakin mereka berusaha dengan kekuatan dan kemampuan mereka, semakin besar kebinasaan yang mereka hadapi. Saudara, mereka coba untuk menyelesaikan dengan cara yang rumit barangkali. Tapi semakin besar resiko yang mereka hadapi. Dan akhirnya mereka datang kepada Yesus, membangunkan Yesus. Dan Yesus hanya menggunakan cara yang sederhana, ya kan? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Jadi Yesus hanya menghardik angin dan danau itu, dan kemudian menjadi teduh sekali. Tadinya ribet, rumit, sulit bagi mereka. Tapi mereka ketika datang dengan sederhana datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus menghardik dan semuanya selesai. Ya kan? Itulah mujizat. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan dapat menolong kita dengan segala cara. Jadi sewaktu tengah menghadapi masalah, kita tidak usah mencari jalan yang susah, yang ribet dan rumit. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Waktu kita datang kepada Yesus, pasti kita tidak dikecewakan. Waktu kita datang kepada Yesus, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Karena Dia bisa melakukan segala cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.